Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Kuala Lumpur, Perak, dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan rahmat, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat pagi yang indah ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami, urapi dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama dalam Mazmur 119 ayat yang ke-151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang berkata bahwa Allah itu tidak mudah ditemui, sebab Dia itu agung dan ajaib. Jadi tidak gampang menemui Dia dalam hidup ini, apalagi kita hanya manusia yang fana, sementara Dia itu luar biasa. Saudaraku, jangan pesimis, sebab firman-Nya tetap benar dan bahwa Dia tidak akan pernah melanggar firman-Nya sendiri, dan masih coba responi dengan sikap yang baik. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-30, bagian A, firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Saudara, di sini ditujukan kepada Yeremia ketika dia ada di sebuah pengepungan. Saat-saat dia mengalami kesesakan, ada solusi yang Tuhan tawarkan, yaitu dia harus berdoa kepadanya. Tetapi kita harus tahu supaya doa-doa kita tidak terhalang, ada 3 hal yang Tuhan ajarkan saudara. Yang pertama adalah hidup kudus. Di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tidak menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Tetapi ternyata yang menjadi titik persoalan sehingga Allah tidak mau mendengar dan menjawab doa-doa umatnya, segala dosa dan pelanggaran. Karena itu mari kita buang jauh-jauh semua kebiasaan buruk kita, apapun itu saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-17, bahkan Yesus pun berdoa kepada Bapa supaya Bapa pun menguduskan umatnya. Berarti kekudusan itu adalah hal yang mutlak untuk kita lakukan. Yang kedua adalah melekat dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan ke-15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku, bagi orang yang hatinya terus melekat dengan Tuhan, pada saat dia berseru-seru, berdoa, Tuhan tidak hanya mendengarnya, saudara, tetapi Tuhan juga menjawabnya. Yang ketiga adalah jangan bimbang. Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, apapun juga yang kita doakan, apakah itu untuk pemulihan keuangan,
kesehatan keluarga, peningkatan pelayanan, dan sebagainya, berdoalah dengan iman dan sama sekali jangan ada kebimbangan dalam hati kita. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin ke sana kemari. Dan orang seperti itu, apapun yang didoakan, tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Saudaraku, hal yang patut menjadi kebanggaan bagi semua orang percaya adalah kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan mempedulikan kita. Bahkan Ia ingin selalu dekat dengan kita. Adakah kepercayaan apapun di mana umat dapat memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Selain kita orang percaya, dalam Roma dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kata Aba dalam bahasa Aram secara harafiah berarti Bapa, ayah atau papa. Sebutan Bapa adalah gambaran suatu hubungan yang begitu dekat dan akrab, hubungan antara bapa dan anak dalam sebuah keluarga. Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Karena itulah Kristus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, saudara. Ketika kita berdoa dan memanggil Dia sebagai Bapa, itu artinya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Dia dekat, hanya sejauh doa-doa kita. Daud memahami benar bahwa Tuhan itu dekat dan maha tahu. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dia tahu sekecil apapun pergumulan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena Tuhan itu dekat, Dia juga tahu kapan harus menegur, memperingatkan, dan jika perlu menghajar kita, yang adalah anak-anaknya. Apabila kita melakukan pelanggaran atau hidup menyimpang dari segala kehendak-Nya. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam kitab Ibrani dikatakan, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku, Tuhan hanya sejauh doa-doa kita. Mari apapun masalah kita saat ini, mari kita datang kepadanya, berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang selalu merindukan dekat dengan kita, anak-anaknya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu saat pagi ini mengajarkan kami untuk selalu dekat dengan Bapa, berdoa dan berkomunikasi dengan Bapa. Sebab kami tahu Tuhan hanya sejauh doa, bahwa kami Tuhan anak-anak-Mu semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil, beruntung. Sertai kami hari ini Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Mohon petunjuk-Mu Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan semua kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita, damai, sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan desa, kota kami, daerah kami, bangsa kami, yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berkati daerah kami, negeri kami. Terima kasih Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa dan kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari, setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya
menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.